sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya, lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. Coba cek screen time kalian, 6 jam, 8 jam, atau bahkan 10 jam. Dari saat Anda membuka mata di pagi hari, di saat makan, hingga di atas kendaraan, sampai dengan mata terpejam kembali. Smartphone sudah menjadi bagian dari hidup kita dan sulit lepas dari genggaman tangan kita. Ketergantungan luar biasa pada layar yang hanya sebesar genggaman tangan itu bukan hanya masalah yang kecil, namun jika diteruskan akan menjadi masalah yang luar biasa besar. Maka dari itu, ayo kita kampanyekan saat tak tanpa smartphone. Sebelum membahas dampak sosial, paparan blue light atau sinar biru secara terus-menerus akan memicu sindrom computer vision syndrome, di mana gejalanya itu nyata, seperti mata kering, pandangan kabur, sakit kepala, hingga gangguan pada postur leher, atau yang biasa disebut dengan text neck syndrome. Kondisi fisik diperparah dengan serangan kesehatan mental kita, kebiasaan doom scrolling, mencari berita buruk, ataupun informasi-informasi yang buruk memicu stres berlebih, di mana kita menjadi FOMO, kita menjadi insomnia, karena otak kita dipaksa terus-menerus untuk menerima informasi-informasi yang tidak jelas. Di titik inilah bahaya terbesar muncul saat fisik kita lelah dan mental dipenuhi kecemasan. Itu membuat kemampuan berpikir kritis kita menurun. Akibatnya, kita dapat mudah lebih percaya terhadap hoax dan berita bohong. Ketika kemampuan berpikir kritis menurun, jari kita bergerak lebih cepat daripada otak. Hanya dengan satu klik forward atau share di grup keluarga, satu hoax dapat menjangkau ribuan orang dalam hitungan detik. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak tahun 2018 hingga sekarang, terdapat belasan ribu isu hoax yang beredar di ruang digital Indonesia. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar hoaks memanfaatkan kepanikan masyarakat. Isu kesehatan palsu, penipuan finansial, hingga adu domba politik mendominasi. Pesatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga masyarakat menjadi sasaran empuk penyebar berita bohong. Menyebarkan hoax bukanlah sekedar kesalahan kecil yang selesai dengan permintaan maaf. Ingat, saring sebelum sharing, karena di balik setiap pesan bohong yang diteruskan ada ancaman tindak pidana yang diinginkan. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1, berisi tentang melarang orang-orang untuk menyebarkan informasi bohong yang menyesatkan. Lalu pada Pasal 28 Ayat 2 dijelaskan untuk orang-orang dilarang menyebarkan informasi yang memicu perkelahian antar sara. Ancaman hukumnya tidak main-main. Pelanggar pasal ini dapat dikenakan pidana paling lama 6 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Selain itu dalam KUHP pasal 363 dapat menjerat siapapun yang menyebarkan kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran di publik. Jerat hukum memang sudah jelas, tetapi pencegahan paling penting dimulai dari diri sendiri. Bagaimana cara memulihkan kesehatan fisik, menjernihkan mental, sekaligus memutus rantai penyebaran hoax? Kami mempersembahkan satu solusi sekaligus langkah awal yang sederhana namun berani. 1 hari tanpa smartphone. Cobalah melakukan detox digital selama 24 jam penuh di akhir pekan. Manakala smartphone tak. Dengan demikian, otak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat dari tindakan impulsif mengecek notifikasi. Waktu 24 jam tersebut dapat kita manfaatkan untuk menistirahatkan mata kita, memulihkan kesehatan mental dan terhubung kembali dengan masyarakat nyata. Hal ini nantinya akan kita manfaatkan kembali untuk berinteraksi lebih baik dalam internet dan membantu kita untuk lebih rasional, bijaksana, dan bertanggung jawab atas apa yang kita katakan di media sosial. Mari kita bersihkan polusi hoax Dan jaga kesehatan mental kita. Biarkan dirimu lebih cepat dari otakmu. Stop penyebaran berita hoax. Satu hari Satu hari Satu hari tanpa smartphone.